Pengambilan pupuk subsidi caranya bagaimana? Oke, akan saya jelaskan di sini ya. Jadi intinya pengambilan pupuk ada dua cara. Yang pertama adalah pengambilan individu, yang kedua adalah pengambilan berkelompok. Nah, bedanya apa antara pengambilan individu dan berkelompok? Pengambilan individu berarti petaninya yang terdaftar itu langsung datang ke kios. Kemudian, bila berkelompok itu sudah jelas ya, dengan kata kelompok. Berarti si petani ini meminta tolong kepada kelompok untuk mengambilkan jatahnya. Jadi biasanya dalam satu pengambilan per kelompok itu ada beberapa nama ya, nggak macam mungkin ada sekitar 15 orang atau 25 orang, dan itu tidak terbatas ada berapa, dan sesuai dengan kebutuhan. Dan persyaratannya apa ya? Oke, akan saya jelaskan di sini. Untuk persyaratannya, untuk pengambilan per kelompok dan individunya agak beda. Tapi yang jelas, tetap harus melampirkan persyaratan sesuai dengan yang ditentukan. Untuk pengambilan yang individu, petani terdaftar harus datang ke kios dengan membawa KTP asli. Menggunakan aplikasi e-Boobers, nanti KTP asli petani akan difoto ya. Kemudian petani juga dimintai foto dokumentasi. Kemudian petani juga dimintai tanda tangan. Bila ada keterangan yang dibutuhkan karena ada satu kesalahan ya, misal ada perbedaan nama, itu harus dilampiri dengan surat keterangan dari desa. Karena yang terjadi ada beberapa permasalahan ya, orangnya benar-benar orang itu, tetapi ada perbedaan dari NIK-nya. Misal ada satu perbedaan, satu digit aja, padahal orang itu. Nah, itu harus dimintakan surat keterangan dari desa. Kemudian ada lagi pengambilan individu ini juga ada beberapa kategori ya. Jadi kategori pengambilan individu dengan wakil keluarga. Intinya petani terdaftar tidak bisa hadir dan diwakilkan oleh anaknya atau istrinya selama dalam satu kakak. Dan itu bisa digunakan bila petaninya sedang sakit atau mungkin karena terkena jarak atau yang lain-lain ya, yang kiranya memang tidak bisa datang ke kios. Nah, di sisi lain bila pengambilan berkelompok ini ada beberapa perbedaan ya dengan pengambilan individu. Yang pertama adalah harus membuat surat kuasa ya, surat kuasa pengambilan berkelompok. Nah, ini yang pertama yang harus dibuat. Dan ini yang diberi kuasa adalah bisa ketua kelompok atau wakil kelompok. Yang penting ada dalam struktur kelompok ya. Jadi seperti itu, tapi dengan catatan perwakilan kelompok ini harus terdaftar di RDKK kelompok tersebut. Jadi tidak bisa perwakilan kelompok dari kelompok lain gitu, itu tidak bisa. Harus dari kelompok itu. Untuk persyaratannya bagi yang memberi kuasa itu bisa menggunakan fotokopi KTP. Bagi ketua kelompok harus hadir di kios dan harus membawa KTP asli. Siapa yang difoto? Nah, untuk dokumentasi pengambilan foto, yang difoto adalah foto ketua kelompoknya yang hadir di kios. Jadi pengambilan kelompok ini, ketua kelompok harus hadir di kios dengan membawa KTP asli dan surat kuasa pengambilan per kelompok. Dan kios mengentri beberapa nama petani sesuai dengan yang ada di surat kuasa pengambilan per kelompok. Jadi fotokopi KTP-nya difoto satu persatu ya, sesuai dengan transaksi yang ada di surat kuasa per kelompok tadi.